Kita mulai saja. Terima kasih sudah menunggu. Nah, pada sesi kali ini kita akan membicarakan, mendiskusikan mengenai estimasi ya. Estimasi kalau biasa bahasa gaul sehari-harinya tuh dugaan ya. Dugaan atau perkiraan ya. Perkiraan terhadap sesuatu yang kita sebenarnya sudah punya datanya gitu ya. Datanya. Contohnya begini. Dari 44 mahasiswa tingkat 2A gitu ya. Tingkat 2A ditemukan kira-kira ada 30 dari 44 itu ada 20 yang tinggi badannya 151 misalnya. Nah, kemudian kita buat rata-rata dari sampel yang tadi yang 10 orang tadi kira-kira rata-ratanya sekitar 154 gitu. 54. Nah, berdasarkan rata-rata atau min ya atau sampel yang sudah kita buat, jadi kita memperkirakan ya, menduga bahwa dari 44 mahasiswa itu rata-rata atau mempunyai tinggi badan 154 seluruh 44 mahasiswa. Nah, itu kira-kira dugaan gitu. Jadi dari sampel yang kita ambil terus kita duga, kita perkirakan parameter atau ukuran terhadap populasinya. Terhadap populasinya itu yang disebut estimasi ya. Itu bahasa gaul sehari-harinya ya. Tapi kalau dalam bahasa statistiknya, coba Mas masih slide 1 dulu. Slide 1 dulu. Kembali ke slide 1 dulu. Sudah di slide 1, Pak. Ya, slide 1 dulu. Udah ya? Oke. Sayanya yang belum malam. Ya. Jadi dugaan terhadap populasi ya. Dugaan terhadap populasi ya. Misalkan tadi yang saya bilang tadi rata-ratanya sekian, itu untuk dari 10 sampel bisa menduga, memperkirakan, bisa mengestimasi tinggi badan seluruh mahasiswa tingkat 2A misalkan. Nah, memang estimasi ini berbeda dengan uji hipotesis ya. Uji hipotesis. Kalau hipotesis bisa saja bahwa misalkan begini, contoh hipotesisnya adalah tinggi badan mahasiswa tingkat 2A kurang dari atau tidak lebih ya dari 154. Nah, itu hipotesisnya ya. Hipotesis. Kemudian di dalam beberapa buku metode penelitian di bidang kesehatan ya dengan paradigmanya kuantitatif. Kuantitatif itu artinya angka-angka ya. Pemakaian estimasi dipakai untuk dugaan kenyataan yang ada di tingkat populasi. Nah, jadi seperti kasus-kasus yang kemarin tahun 2020 corona ya, COVID. Nah, itu kan angka kejadian di Jakarta, di kota-kota besar itu untuk kemudian diestimasikan, diduga, diperkirakan itu menjadi angka nasional, diperkirakan misalkan berdasarkan data-data ini maka di bulan Agustus akan terjadi penyebaran sekian banyak orang berdasarkan sampel atau data yang sekarang ada. Ya.
di beberapa kota besar. Nah, itu untuk mengestimasi atau untuk menduga kejadian di seluruh Indonesia. Nah, itu apa yang disebut estimasi ya, estimasi. Nah, di bidang kesehatan seperti tadi contohnya ya. Jadi untuk menduga kejadian ya, kenyataan kejadian atau kenyataan yang terjadi di bidang kesehatan ya. Itu ya. Bisa juga beberapa kejadian di beberapa kabupaten atau provinsi itu untuk menghitung kejadian seluruh Indonesia. Ya. Untuk menghitung kejadian seluruh Indonesia. Di beberapa kota besar ditemukan misalkan angka kejadian COVID-nya adalah 3.000 misalkan. Nah, 3.000 itu untuk mengestimasi kira-kira berapa sih kejadian COVID di seluruh Indonesia. Itu apa? Dugaan atau perkiraan. Ya. Slide 2. Apaan? Untuk apa? Apa? Lagi. Dompet. Ya. Estimasi merupakan suatu bagian statistik inferensia. Ya, inferensia itu pengambilan kesimpulan, yaitu pernyataan mengenai parameter populasi yang tidak diketahui berdasarkan informasi dari sampel. Tadi saya bilang kan bahwa kejadian di seluruh Indonesia itu kita tidak angkanya tidak tahu, tapi kita bisa menghitung dengan perkiraan berdasarkan sampel ya, dari sampel di beberapa kabupaten atau kota. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, estimasi statistik suatu populasi ya. Untuk melakukan estimasi statistik suatu populasi dibutuhkan varian. Varian itu beberapa data ya, beberapa data, jenis data. Ya. Bukan satu data, tapi varian itu beberapa variasi. Varian itu beberapa jenis data dari populasi maupun dari sampel. Ukuran sampel yang baik dan interval kepercayaan. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan perhitungan estimasi kita yang mendekati populasinya ya, mendekati populasi, misalkan tadi kita menghitung kejadian COVID ya di seluruh Indonesia, kemudian kita mengambil sampel di beberapa provinsi, kabupaten, kota, kemudian dihitung. Nah, kemudian hasil hitungan itu akan menjadi estimasi dari kejadian corona atau COVID di seluruh Indonesia. Nah, kemudian dihitung berdasarkan tingkat kepercayaan. Ya, tingkat kepercayaan itu maksudnya alfa ya, alfa. Nanti kalau adik-adik belajar metodologi penelitiannya itu ada yang disebut alfa, ya, tingkat kepercayaan atau kesalahan yang bisa ditoleransi. Misalkan di bidang kesehatan itu bisa 95% ya, bisa juga ada yang 90%. Nah, tapi di beberapa penelitian obat itu nggak boleh, tingkat kepercayaan harus tinggi, misalkan 0,9 atau 99%. Nah, kalau bidang-bidang sosial biasanya 0,5 atau 95% tingkat kepercayaannya, atau tingkat kesalahannya itu 0,05. Tapi kalau obat itu 0,01. Karena apa? Karena risikonya itu bisa kematian. Nah, jadi penelitian terkait obat itu harus tingkat kepercayaannya harus tinggi dan alfanya harus kecil. Tingkat kesalahannya harus kecil, ya. Jadi tingkat kepercayaan itu juga menentukan ketepatan estimasi terhadap populasinya, ya. Keputusan diambil berdasarkan tingkat atau derajat kepercayaan yang tadi. Derajat kepercayaan tergantung pada persoalan yang dihadapi dan seberapa besar si peneliti ingin yakin. Itu tadi ya. Jadi kalau kita meneliti obat-obatan, kita harus yakin betul bahwa
penelitian ini akan memperkirakan, menduga bahwa tingkat kesalahannya kecil. Harus dihindari karena risikonya besar. Semakin risikonya besar, maka tingkat kepercayaannya harus semakin tinggi. Nah, kalau tingkat kepercayaan tinggi, maka tingkat kesalahannya semakin kecil. Itu yang harus ada disadari nanti ketika meliti sebuah sebuah metode atau apapun namanya, kalau metode atau yang diteliti itu sangat berisiko terhadap orang, ya, terhadap objek yang diteliti, maka tingkat kepercayaannya harus lebih tinggi, ya, lebih tinggi, sehingga tingkat kesalahannya alfanya lebih rendah. Derajat kepercayaan yang biasa digunakan adalah 0,95 atau 99% atau 95. Nah, yang tadi saya bilang kalau obat itu bagusnya 99%. Atau penelitian yang berisiko tinggi terhadap orang itu tingkat kepercayaannya harus 99% ya, atau 0,99. Slide berikutnya. Nah, ini gambaran tingkat kepercayaan. Nah, dengan catatan bahwa datanya itu berdistribusi normal. Nah, kalau sebaran datanya itu seperti lengkung kurva ya, kurva yang ada dilihat yang berwarna hijau itu adalah sebaran datanya. Nah, yang kuning itu adalah alfa. Yang kuning itu alfa. Nah, kemudian tingkat kepercayaannya itu apa? Dari sekian banyak data yang diteliti, maka tingkat kepercayaannya itu hampir 99%. Kalau dilihat yang hijau itu adalah tingkat kepercayaannya. Yang titik-titik itu adalah modus atau data yang paling banyak muncul di sini dengan distribusi normal, ya. Nah, jadi kalau tingkat kepercayaannya itu kecil, bukan tingkat kepercayaan, kalau tingkat kesalahan atau alfanya itu kecil, maka tingkat kepercayaannya semakin tinggi, semakin besar ya. Nah, itu contohnya kayak seperti gambar itu tadi ya. Nah, kalau kita sebut data interval ya, atau sampel yang dalam interval kepercayaan itu rentang. Rentang artinya tingkat kepercayaannya antara 95 sampai 99% gitu misalkan ya. Atau tingkat kesalahannya itu 0,5 sampai 0,01 ya. Nah, itu kira-kira itu yang gambarannya seperti itu ya. Yang hijau itu adalah tingkat kepercayaan, artinya kalau tingkat kepercayaan itu yakin bahwa ini loh datanya seperti ini, benar gitu loh. Atau penelitian ini benar seperti ini. Nah, terus kalau toh salah ya, itu hanya 0,5%, 0,05 atau 0,01 alfanya itu gitu ya. Terus jenis gambarnya seperti itu. Slide berikutnya. Kemudian estimasi yang baik ya, atau yang mendekati parameter populasinya ya. Satu, bahwa estimasi itu tidak bias. Nah, yang disebut tidak bias itu rata-rata, misalkan kita melihat mempunyai data tinggi badan mahasiswa 2A. Kemudian kita punya 10 sampel mahasiswa. Dari 10 sampel itu di rata-rata tinggi badannya 155 misal. Nah, 10 sampel dari 44. Nah, hasil
rata-rata dari 10 mahasiswa itu sama dengan rata-rata dari 44 mahasiswa. Nah, itu tidak bias. Tidak bias. Nah, jadi estimator itu min-nya itu tadi, jadi tidak bias. Tidak bias. Sama dengan nilai parameter populasinya. Nah, kalau itu tidak sama, itu artinya bias. Kenapa bisa bias? Bisa saja sampling, cara pengambilan sampelnya kurang bagus. Ya. Cara pengambilan sampelnya terhadap populasinya kurang sesuai. Karena mungkin cara menentukan sampelnya, cara menentukan besarnya sampel, kategori atau karakteristik sampelnya dan seterusnya itu nggak diperhitungkan sehingga hasil akhirnya tidak sama dengan populasinya. Nah, ini yang disebut bias ya. Yang bias. Nah, untuk itu maka ketika nanti adik-adik mengambil sampel supaya kalau total populasi nggak ada masalah ya. Tapi kalau populasinya itu besar, kemudian adik-adik meneliti dari sebuah sampel yang mewakili, sampel yang mewakili dari populasi, maka adik-adik harus hati-hati, ya, hati-hati tentukan metode samplingnya, kemudian besaran sampelnya, ya, karakteristik atau distribusi sampelnya, sehingga sampel yang diambil ini benar-benar mewakili populasi, ya, benar-benar mewakili populasi. Nah, harapannya apa? Ketika nanti diestimasi hitung-hitungannya, maka hasil estimasi itu akan mendekati atau sama dengan populasinya, ya. Jadi sekali lagi, nanti kalau ada ngasih mengambil penelitian, kemudian mengambil sampel, hati-hati. Kalau total populasi ya kita nggak bicara estimasi ya, karena kita sudah tahu seluruh data, ya, seluruh data. Makanya kesimpulannya kalau min dari distribusi sampel tidak sama dengan parameter populasi, maka disebut estimatornya bias. Estimatornya bias. Yang kedua, estimasi itu harus efisien. Ya, efisien. Maksudnya begini, kalau sekecil mungkin kita itu mengambil sampel. Sekecil mungkin kita mengambil sampel agar kita lebih efisien. Ya. Nah, makanya tadi bahwa sampel itu harus dipastikan mewakili dari populasi. Mewakili dari populasi. Nah, untuk itu ketika mengambil sampel, adik-adik sudah punya gambaran. Misalkan tadi bahwa adik-adik ingin melihat rata-rata tinggi badan di kelas 2A misalnya. Nah, kan kita tahu bahwa mahasiswa masuk itu minimal 155 misalnya. Nah, karena kita sudah tahu minimalnya, maka kita bisa menentukan bahwa sampel yang kita gunakan cukup 10% misalnya. 10% aja cukup. Ya, atau 20% cukup. Semakin kecil, semakin efisien. Dengan catatan bahwa sampel yang kita ambil benar-benar mewakili dari populasi. Maksudnya mewakili itu apa? Bukan 40 diwakili 10, enggak. Mewakili itu dari satu karakteristiknya, ya, karakteristiknya. Nah, jadi adik-adik punya kriteria nanti, ya, punya kriteria sampel. Sampel adalah perempuan, perempuannya berapa, kan? Terus kemudian yang tinggi badannya berapa dan seterusnya. Jadi sudah punya kriteria sampel untuk
menentukan sampel size-nya ya, ukuran besaran sampel ya. Nah, itu. Yang ketiga adalah konsisten. Ya. Jika besaran sampel bertambah, maka nilai estimasi bakal mendekati skor populasi. Nah, jadi begini, kalau sampel yang kita ambil itu sudah benar dan hasilnya mendekati atau sama persis dengan parameter populasi, ya, meskipun populasinya itu bertambah banyak, bertambah besar, maka nilainya akan tetap sama dengan sampel yang sudah kita estimasikan di awal. Ya, itu. Jadi kalau misalkan adik-adik ingin tahu tinggi badan di mahasiswa di seluruh Poltekkes mahasiswa, ada 3.000 Poltekkes, 3.000 mahasiswa. Nah, kemudian adik-adik mengambil 10%. 10%-nya berapa? Kira-kira sekitar 300 ya. 300 adik-adik sudah punya kriteria sampelnya. Ya. Kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa misalkan ya. Karena 300 maka masing-masing bisa 100-100 misalkan ya. Nah, dari itu adik-adik hitung itu sampel itu. Nah, 300. Kemudian mahasiswa bertambah lagi. Meskipun itu bertambah ya, sampelnya ditambah lagi, tapi hasilnya tetap sama. Ya, hasilnya tetap sama. Jadi konsisten itu. Jadi selalu berbanding lurus, ya, berbanding lurus, selalu sama, ya, hasilnya. Lanjut. Nah, jenis estimasi itu ada dua, estimasi titik, ya, dan estimasi interval. Estimasi titik itu sebenarnya adalah menentukan satu angka ya, satu nominal terhadap sekian banyak data. Nah, misalkan tadi konsentrasi pupulan rata-rata adalah 7,8 gram. Atau kalau di tinggi badan itu tadi bahwa tinggi badan mahasiswa tingkat 2A rata-rata 155 cm. Nah, itu ya. Itu satu titik, estimasi titik atau namanya poin estimasi ya, poin estimasi. Yang kedua, estimasi interval. Jadi itu rentang ya, rentang. Nah, kalau contohnya kalau tinggi badan mahasiswa tingkat 2A rata-rata 155 sampai 160 gitu. Nah, itu interval, jadi ada rentang. Kalau yang satu tadi rata-ratanya hanya 1, kalau ini rentang ya, rentang. Nah, biasanya estimasi titik itu kalau dihitung dengan interval dia berada di tengah biasanya, berada di tengah. Misalkan tadi bahwa rata-rata 156. Nah, kemudian estimasi intervalnya kira-kira 155 sampai 162 gitu misal. Nah, itu contoh atau jenis estimasi interval. Nah, adik-adik sekalian, di pertemuan ini karena waktunya singkat, jadi kita tidak membahas hitung-hitungannya. Nanti kita bahas ketika kita praktek ya, praktek statistik, kita akan berlatih banyak mengenai menghitung atau bagaimana menghitung nilai estimasi terhadap populasi ya, baik itu estimasi titik maupun estimasi interval. Ya. Lanjut. Nah, ini contoh rumusnya saja bahwa
estimasi titik kita menggunakan data sampel yang menghitung satu nilai statistik sebagai estimasi parameter populasi. Contoh, sebagai estimator titik dari rata-rata populasi, ya diberikan simbol apa itu namanya U. Kemudian S sebagai estimator titik simpangan baku, simpangan baku, ya. Kemudian proporsinya diberikan simbol dengan P. Nah, ini rumusnya ya. Rumus estimasi titik ya. Rata-rata itu biasanya diberikan X ya. X garis atas ya, sama jumlah X dibagi N. Ya, biasa tahu ya rata-rata bahwa dari jumlah seluruh pengamatan dibagi yang diamati, jumlah yang diamati ya. Di jumlah hasil pengamatan, misalkan tinggi badan tadi, tinggi badan dari 44 mahasiswa dari 44 mahasiswa ditemukan urut ya, ada 150, 51, 152, 150 terus saja diurutkan sampai 44. Kemudian jumlah dari seluruh tinggi badan itu dijumlahkan dibagi jumlah mahasiswa yaitu 44. Ketemulah nanti itu yang disebut rata-rata tinggi berat badan ya. Kemudian setelah kita tahu rata-rata berat badannya, kita hitung standar deviasinya. Ya, standar deviasinya adalah rumusnya itu ya. Standar deviasi jumlah dari apa? Pengamatan dikurangi rata-rata pengamatan dikalikan 2 dibagi N ya. Nah, itu rumusnya ya. Bagaimana menghitung poin estimasi atau estimasi titik. Ya, lanjut. Kemudian yang kedua adalah estimasi interval. Ya, kita tahu tadi sudah saya kasih contoh yang disebut interval itu adalah rentang ya, rentang antara nilai tertentu ya. Nah, estimasi interval atau yang lebih dikenal dengan estimasi konfidensi merupakan pengembangan lebih jauh dari estimasi titik, di mana nilai taksiran parameternya tidak terfokus pada satu titik nilai, tetapi juga didasarkan pada jarak tertentu. Tadi ya rentang antara. Yang saya kasih contoh tadi, interval tinggi badan mahasiswa 2A rata-rata antara 155 sampai 156, 158 gitu. Misalkan itu rentang ya. Nilai yang sering muncul tersebut didasarkan pada probabilitas tertentu, misalnya data yang dipilih 90% atau 95% atau 99%. Nah, itu adalah tingkat confident atau tingkat kepercayaan. Ya. Estimasi interval juga dipengaruhi oleh 3 faktor yang tadi saya bilang bahwa besarnya sampel. Jadi, sebenarnya kalau kita mau lebih pede, ya sampelnya lebih besar itu akurasinya lebih tinggi. Estimasi ketepatan atau kesesuaian antara sampel dengan populasi itu akan lebih tepat dengan sampel yang lebih besar. Namun tadi semakin besar semakin tidak efisien. Nah, makanya sebaiknya sampelnya tidak harus besar, tapi sampel itu mewakili populasi. Lebih kecil lebih efisien. Maka di sini kemampuan adik-adik untuk menentukan sampel itu akan menentukan perhitungan estimasi. Semakin akurat memilih sampel, maka semakin akurat estimasi kita terhadap populasi. Ya. Kemudian tingkat keyakinan. Ya, keyakinan itu tadi bahwa semakin tinggi keyakinan kita, misalkan sampai 99% atau 0,99, maka semakin akurat estimasi kita terhadap parameter populasi. Atau kalau dibalik, semakin kecil salahnya estimasi kita terhadap populasi. Ya,
Nanti kalau adik-adik penelitian biasanya diminta begitu. Berapa confidence-nya? Ya, estimasi confidence-nya. Oh, 99%, oh, berarti 0,99. Alfanya berapa? Berapa berarti? Ya, alfanya berarti 100 dikurangi 99, ya. Jadi 0,01. Nah, itu alfanya ya, alfa. Jadi semakin tinggi kepercayaannya, semakin rendah tingkat kesalahannya. Juga sangat dipengaruhi oleh variabilitas populasi yang diukur dengan standar deviasi. Variabilitas itu maksudnya tingkat varian ya, tingkat perbedaan atau variasi dari populasi. Jadi semakin variannya semakin tinggi, ya, semakin besar, maka pengukurannya juga standar deviasinya semakin luas, besar. Nah, standar deviasi itu menentukan bahwa tingkat kesalahan atau biasnya sebuah data, ya, atau istilahnya kalau ini penyimpangan data ya, penyimpangan ya, bukan salah tapi penyimpangan. Ya, standar deviasi itu nyimpang ya, nyimpang. Jadi semakin besar deviasinya berarti datanya semakin semakin kurang bagus, ya, semakin kurang bagus. Ya. Nah, dalam estimasi interval menggunakan rumus seperti yang tertera di situ bahwa nanti kita hitung bersama-sama ketika kita praktek. Jadi pelajari saja rumus-rumusnya ya. Lanjut berikutnya. Rumus intervalnya seperti ini bahwa interval kepercayaan untuk rata-rata populasi sampel dengan ukuran misalnya N adalah observasi atau sampel dari sebuah populasi dengan rata-rata U, maka jika N-nya besar, interval kepercayaan 100, ya, kepercayaannya 100, 1 min alfa persen untuk U adalah seperti itu rumusnya. Ya. Jadi dihitung dulu rata-ratanya, ya, dihitung dulu rata-ratanya, ya. Lantas setelah dihitung rata-ratanya, dihitung standar deviasinya, ya, dihitung deviasinya relatif atau standar deviasinya, kemudian setelah dihitung deviasinya dimasukkan ke dalam rumus ini ya, rumus ini. Nah, lanjut. Kemudian ada estimasi rata-rata yang tadi ya, bahwa estimasi rata-rata merupakan pendugaan mengenai data parameter yang sebenarnya berdasarkan informasi rata-rata sampel yang beberapa kali saya sampaikan tadi ya. Dari 44 mahasiswa saya mengambil 10, kemudian saya ambil rata-rata 10 orang itu, dari 10 orang itu akan menggambarkan tinggi badan rata-rata di seluruh populasi 44 mahasiswa tadi ya. Nah, kemudian ada yang disebut estimasi proporsi. Estimasi proporsi ya sering digunakan ketika proporsi sampel untuk mengadakan estimasi terhadap proporsi populasi. Jadi menggunakan istilah berapa persen, ya. Misalkan tadi kita ketemu tinggi badan mahasiswa, tinggi badan mahasiswa antara ya kita dengan interval tadi antara 155 sampai 160. Nah, kemudian statementnya proporsi ini bahwa diperkirakan ya, mahasiswa kelas 2A yang mempunyai tinggi badan antara 150 sampai 160 adalah 40%. 40%. Nah, itu statement estimasi proporsi. Jadi berapa persen mahasiswa yang tinggi badannya
150 dari 44 mahasiswa. Nah, itu proporsi, ya. Proporsi. Nah, menghitungnya bagaimana menghitungnya? Ini estimasi rata-rata yang tadi ya sudah. Kemudian ini contoh yang kalau standar deviasinya tidak diketahui. Kalau ini adalah jika diketahui. Nah, ini adalah estimasi nilai proporsi. Nah, kalau kita lihat gambar, bahwa yang diarsir di gambar-gambar itu sampel yang mempunyai golongan darah A. Populasinya adalah seluruh mahasiswa. Nah, kita menghitung proporsi mahasiswa yang mempunyai golongan darah A terhadap populasi, yaitu kita hitung dulu populasi sama dengan X1 dibagi jumlah mahasiswa. Nah, A-nya adalah orang atau mahasiswa yang mempunyai golongan darah A. Kemudian dimasukkan di dalam rumus ya. Ini. Cara menentukan proporsi dari populasi atau dari mahasiswa yang mempunyai golongan darah A. Ya. Cara menghitungnya seperti ini. Nah, ini nanti pas praktek kita akan bahas bareng. Ya, kita akan berlatih soal-soal terkait dengan perhitungan estimasi ya, estimasi. Di dalam 1 minggu full kita akan melatih ini perhitungan-perhitungan bagaimana menghitung estimasi. Nah, memang nanti kalau di dalam penelitian itu kita tidak jarang menggunakan ini untuk penelitian. Namun kalau nanti adik-adik penelitiannya itu deskriptif itu akan merinci, mengeksplor data-data ya. Nah, itu bisa saja ini akan digunakan ya, akan bisa digunakan. Tapi jarang sekali biasanya adik-adik itu penelitiannya itu sifatnya adalah kualitatif ya, kebanyakan kualitatif ya. Data-data kuantitatifnya dikualitatifkan ya, kualitatifkan. Nah, misalkan tinggi badan di kelompok dikategorikan menjadi 3. Misalkan tinggi badan rendah, tinggi badan sedang, tinggi badan tinggi, misalkan. Dan seterusnya. Ini pengelompokan data-data. Nah, memang di zaman sekarang kita hampir nggak pernah kita menghitung rumus-rumus ya dengan rumus-rumus ya, karena di dalam komputer Excel ataupun SPSS kita menghitung ini tinggal masukin data keluar ya. Kita punya data, masukkan di dalam aplikasi Excel atau SPSS, kita menghitung estimasi proporsi ya, terhadap sekian mahasiswa. Itu bisa, gampang. Udah keluar aja, tinggal klik, tinggal 3-4 tombol keluar ya. Namun karena ini juga kita harus tahu bahwa tidak selamanya kita bisa menggunakan aplikasi ya, tidak selamanya kita selalu bisa mengakses aplikasi, maka adik-adik juga perlu tahu juga ya, yang sederhana aja. Nanti kita menghitungnya yang sederhana-sederhana ya, supaya kita terbiasa mengasah dengan rumus-rumus ya. Nanti ada beberapa penghitungan yang sederhana yang bisa kita pelajari. Nah, itu ya adik-adik sekalian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Ya, siang hari ini. Kalau ada tanya jawab, pertanyaan, ya kita diskusikan ya. Kira-kira itu saja. Terima kasih. Ya, silakan. Saya kembalikan ke moderator untuk dipandu kalau ada yang bertanya. Ya.
Nggak ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian. Nanti saya akan membuat kuis ya, pada adik-adik sebelum praktek, supaya nanti pas praktek bisa dikerjain. Nanti saya akan kasih contoh menghitung eh, estimasi, terus kemudian saya kasih soal untuk diselesaikan ya. Baik, Bapak. Sebelumnya apakah bisa SS dulu, Bapak? Oke, silakan, monggo. Untuk yang belum off cam, bisa on cam terlebih dahulu ya. Nih, Bapaknya pasti lagi tiduran tadi. Untuk Stefani sama Indah, apakah bisa on cam terlebih dahulu? Slide 1. Sudah, Bapak. Terima kasih.